Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita, NIM 180651100070 dari kelas 6C. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Usia Dini. Pada video kali ini saya akan membuat video dongeng untuk memenuhi tugas UAS atau ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, dimanapun kalian berada, di sini Kak Asnita akan mendongeng. Nah, kali ini Kak Asnita akan mendongeng tentang buku. Apa itu buku? Yaitu Buaya dan Kura-Kura. Nah, pada video dongeng kali ini Kak Asnita menggunakan media buaya asli dan juga kura-kura. Simak baik-baik yuk videonya. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang lebat, di sana terdapat seekor buaya. Karena dia hidup sendiri, dia merasa kesepian. Nah, pada suatu hari, dia berjalan. Dia menyusuri hutan tersebut. Karena merasa lelah, akhirnya dia berhenti di sebuah sungai. Aku sangat lapar. Aku pun haus. Aku lelah berjalan. Akhirnya, buaya itu meminum air di sungai tersebut. Suara buaya minum air. Ketika buaya hendak melanjutkan perjalanan lagi, dia bertemu dengan seekor kura-kura. Kura-kura pun menyapa buaya. Hai buaya, hai buaya, hai. Buaya pun melihat ke arah kura-kura. Apa? Kenapa kau memanggilku? Tanya buaya kepada kura-kura. Apa yang sedang kau lakukan di sini, buaya? Tanya kura-kura kepada buaya. Aku habis minum air di sungai ini. Kenapa? Jawab buaya dengan rasa kesal. Kura-kura, aku ingin mengajakmu bermain di sungai ini. Apakah kamu bersedia? Buaya pun menjawab. Tidak, aku akan berjalan lagi. Aku akan menyusuri hutan. Ups, ada yang salah nih dari ceritanya. Nah, kira-kira yang salah apa ya adik-adik? Iya, betul. Kura-kura mengajak kura-kura untuk bermain di sungai ini. Nah, berarti adik-adik fokus ya di sini. Kita lanjut ke dongeng selanjutnya. Buaya pun mendengar apa ajakan dari kura-kura. Dan dia pun menjawab, tidak, aku tidak mau berada di sungai ini. Aku akan berjalan-jalan mencari makan untuk hari ini karena aku sangat lapar. Jawab buaya kepada kura-kura. Dengan rasa yang sedih, akhirnya kura-kura meninggalkan buaya. Selamat tinggal, buaya. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Kura-kura pergi meninggalkan buaya. Dan begitu sebaliknya, buaya pun meninggalkan kura-kura. Buaya terus berjalan hingga akhirnya dia merasa sangat lapar. Karena dia merasa kasihan kepada kura-kura, akhirnya buaya kembali lagi ke sungai tersebut. Sebenarnya aku ingin berteman denganmu kura-kura, tapi aku takut. Aku takut karena nanti aku bisa memakanmu. Nah, apakah benar buaya bisa makan kura-kura ya adik-adik? Ayo, apa jawabannya? Pasti tidak bisa karena
Kura-kura memiliki cangkang untuk menutupi atau melindungi dirinya dari serangan bahaya. Lanjut ceritanya ya. Kura-kura, sini kau, aku kembali. Seru buaya kepada kura-kura. Kura-kura pun keluar dari dalam sungai tersebut. Hai buaya, akhirnya kau kembali. Ya, aku kembali. Aku kasihan kepadamu. Aku akan menemanimu di sungai ini, pikir kura-kura terhadap buaya. Akhirnya, saat buaya sedang tidur, kura-kura secara perlahan meninggalkan buaya hingga dia keluar dari sungai tersebut. Buaya bangun dari tidurnya. Kemana ya kura-kura? Aku tidak melihatnya di sungai ini. Baiklah, aku akan menyusuri sungai ini untuk mencarinya. Apakah buaya bisa mengetahui di mana kura-kura berada? Yuk, kita lanjutkan ceritanya. Buaya mengelilingi sungai tersebut, tetapi dia tidak menemukan kura-kura. Akhirnya, dia merasa lelah dan dia kembali beristirahat untuk minum di sungai tersebut. Aku akan mencari kura-kura di sekitar sungai ini. Karena takut ketahuan oleh buaya, kura-kura pun sembunyi. Dia masuk ke dalam cangkangnya dan berada di sebuah bebatuan. Mana kura-kura? Mana ya dia? Di sana ada batu. Aku istirahat aja dulu di sana. Sangat lelah mencarinya. Akhirnya buaya pun istirahat di bebatuan yang tadi ada kura-kuranya. Apa ya ini? Kenapa warna batunya berbeda sekali? Sangat keras pula. Tak, tak, tak. Kaki buaya menyentuh cangkang kura-kura. Tak, tak, tak. Karena merasa terlalu bising, akhirnya kura-kura sembunyi dari cangkang. Akhirnya kura-kura yang sembunyi dari cangkangnya sekarang keluar. Wah, kau di sini. Wah, kau di sini rupanya kura-kura. Apa yang kau lakukan di bebatuan ini? Kura-kura pun akan menjawab, aku sedang bersembunyi darimu. Aku merasa air di sungai yang kita tempati semakin hari semakin surut. Dan aku merasa kau telah menghabiskan air di sungai tersebut. Jawab kura-kura kepada buaya. Apa? Kenapa kau berpikir seperti itu, kura-kura? Bukankah kita sudah setuju untuk kita hidup bersama di sungai tersebut? Dan apakah kau tahu kenapa air di sungai tersebut semakin hari semakin surut? Kura-kura pun menjawab, aku tak tahu buaya. Aku hanya mengetahui bahwa setiap hari kau selalu minum di sungai tersebut. Iya ya, saat ini sedang musim kemarau, jadi air di sungai tersebut semakin hari semakin surut. Maafkan aku ya buaya, aku berpikir kau telah menghabiskan air di sungai ini. Rasa penyesalan pun hadir pada diri kura-kura. Dia terus kepikiran, kemana ya kira-kira buaya sekarang? Dia berniat untuk menemui buaya dan akan meminta maaf kepadanya. Kura-kura
kembali kepada sungai tersebut dan juga berjalan terus menyusuri. Akhirnya, kura-kura menemukan buaya. "Buaya, maafkan aku ya. Aku tak sengaja berpikir seperti itu. Aku telah menuduhmu. Aku minta maaf ya buaya." Permohonan tulus dari kura-kura kepada buaya. "Tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Enak saja kau. Aku sudah berbesar hati untuk menemani." Kura-kura pun meneteskan air mata. Hingga rasa iba yang ada di dalam diri buaya pun ada. "Baiklah, aku akan memaafkanmu. Tapi ingatlah kura-kura, aku akan menjadi teman baikmu. Jadi jangan pernah berpikir aku akan menghabiskan air di sungai tersebut," jawab buaya kepada kura-kura. Akhirnya, buaya pun kini bersahabat lagi dengan kura-kura. Nah, adik-adik, apa sih kira-kira pesan moral dari dongeng yang kakak ceritain? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Jadi, kisah atau pesan moral dari kisah buku adalah kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong, harus saling menghargai. Terus, kita tidak boleh suudzon. Kita harus saling toleransi. Nah, itulah kisah dongeng pada hari ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.